warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Toino. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pembangunan di bidang sosial budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan beberapa aspek utama sosial budaya. Yang pertama, bahasa sebagai identitas bangsa. Setiap bahasa pada dasarnya merupakan simbol jati diri penuturnya. Begitu pula halnya dengan bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan, dan secara terus-menerus harus kita bina dan kita kembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa kita dari bangsa lain di dunia. Kemudian yang kedua, adat istiadat dan tradisi. Kultur adalah segala sistem nilai, norma, kepercayaan, dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah mendarah daging pada individu atau masyarakat sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk pola perilaku dan sikap anggota masyarakat. Dari dalam kebudayaan yang telah tertanam dalam suatu masyarakat tidak selalu merupakan cara hidup terbaik bagi kesejahteraan dan merabat manusia maupun masyarakat itu. Ketiga, persepsi tentang kekuasaan. Konsep kepemimpinan dan kekuasaan mempunyai hubungan yang erat. Bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan adalah identik dengan kekuasaan. Memang seseorang pemimpin dapat menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadinya maupun kelompoknya. Namun sebetulnya kepemimpinan dan kekuasaan memiliki perbedaan. Kemudian yang keempat, hubungan dengan alam atau locus of control. Peterson 2003 mendefinisikan locus of control sebagai harapan seseorang tentang sumber pengutan yang khusus. Menurut Spector mengungkapkan bahwa locus of control didefinisikan sebagai kepercayaan umum bahwa keberhasilan dan kegagalan individu dikendalikan oleh perilaku individu, atau mungkin bahwa prestasi, kegagalan, dan keberhasilan dikendalikan oleh kekuatan lain seperti kesempatan, keberuntungan, dan nasib. Yang kelima, pandangan tentang peranan wanita. Pengakuan atas persamaan kaum pria dan wanita dalam kehidupan bermasyarakat merupakan fenomena sosial yang relatif dan kebanyakan masyarakat emansipasi wanita bahkan belum terjadi. Pandangan tradisional yang sangat relevan menempatkan kaum wanita pada posisi warga negara kelas 2 dengan peranan yang sudah jelas, yaitu tinggal di rumah, mengurus rumah tangga, melayani suami, dan membesarkan anak-anak. Kemudian yang keenam, sistem keluarga besar. Seperti telah diketahui, dalam berbagai masyarakat dikenali dua tipe keluarga, yaitu nukleus family system dan extended family system. Dalam sistem keluarga inti nukleus family system, suatu keluarga hanya terdiri dari suami, istri, anak-anaknya termaksud anak biologis dan anak angkat. Dalam sistem demikian, ikatan keluarganya sangat ketat, dalam arti bahwa seorang kepala keluarga hanya merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan para anggota keluarga langsung saja. Kemudian pembahasan yang kedua, golongan-golongan masyarakat. Yang pertama, golongan tradisionalis. Golongan tradisional merujuk pada kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai, norma-norma, dan praktik yang telah ada sejak lama. Mereka cenderung mempertahankan tradisi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Golongan masyarakat tradisionalis dalam pembangunan di bidang sosial budaya memiliki karakteristik yang khas dalam menghadapi perubahan dan pembangunan. Yang kedua, golongan modernis. Golongan modernis dalam pembangunan di bidang sosial budaya merujuk pada kelompok masyarakat yang lebih terbuka terhadap perubahan, memperhatikan perkembangan zaman, dan mengadopsi nilai-nilai progresif. Kemudian yang ketiga, golongan ambivalen. Sesungguhnya keberadaan golongan ini tidak diinginkan dalam suatu masyarakat. Dikatakan demikian karena seluruh ciri-cirinya menunjukkan sifat yang oportunistik dan bahkan menjadi parasit di masyarakat. Tindakannya selalu didasarkan pada untung rugi bagi diri sendiri. Kemudian pembahasan yang ketiga, wahana utama pembangunan sosial budaya. Pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal berlangsung secara
berjenjang mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi. Para pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan formal biasanya berlangsung di sekolah dan sasaran utamanya adalah mengalihkan pengetahuan dari pendidik kepada anak didik. Tetapi banyak aspek yang perlu pula ditangani melalui pendidikan formal seperti aspek moral, aspek etika, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, cara berpikir secara rasional, keberanian mengambil resiko, ketegasan dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Kedua, pelatihan sebagai aspek pendidikan. Upaya mencerdaskan bangsa tidak terbatas hanya pada penyelenggaraan pendidikan formal. Kegiatan yang tidak akan pentingnya adalah pelatihan yang sangat beraneka ragam. Pelatihan merupakan upaya untuk mengalihkan keterampilan dari pelatih kepada para peserta pelatih. Sering orang-orang berpendapat bahwa pelatih hanya diperuntukkan bagi mereka yang ingin menguasai segi-segi teknik suatu pekerjaan seperti monitor dan jenisnya. Yang ketiga, pemberantas buta huruf. Tingkat pendidikan rata-rata warga masyarakat di negara-negara terbelakang masih rendah dan bahkan tidak sedikit warga negara yang masih buta aksara. Upaya pemberantas buta aksara harus dipandang sebagai dari keseluruhan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Siapapun akan mengakui bahwa kemampuan membaca dan menulis akan memperluas cakrawala pandangan seseorang. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.